Ajarannya, Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus mengingatkan setiap perbuatan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita akan temukan bahwa mujizat-mujizat, kuasa-kuasa yang dibuat oleh Yesus tidak mengalami perubahan sedikit pun dengan iman percaya para murid. Ya Bapak Ibu, orang lain melihat perbuatan Tuhan, mereka kagum dan mengikut Yesus, memberi diri untuk Yesus. Tetapi yang anehnya, kenapa murid-murid yang selama 3 tahun berturut-turut hidup bersama, makan bersama, berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apa yang Yesus maksudkan. Sehingga Yesus harus menyampaikan berulang-ulang supaya mereka mengerti dan memahami. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, murid-murid rupanya hanya dekat dengan Tuhan sebab mereka merasa nyaman. Tapi mereka tidak tahu ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka, apa jadinya dengan mereka. Situasi ini Bapak Ibu yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Ketika kami mencoba untuk menafsir, ternyata situasinya seperti itu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan dari Yesus kepada mereka dan pernyataan-pernyataan Yesus bagi mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ilustrasi tadi dikatakan bahwa saudara dan saya semua orang percaya itu adalah gelas kristal yang mahal. Kenapa demikian? Sebab kalau saudara dan saya tidak ada arti, tidak ada makna, maka untuk apa Yesus mati tergantung di atas tiang terkutuk? Karena begitu berharganya saudara dan saya, maka Yesus yang adalah Allah itu datang untuk saudara dan saya. Lalu bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya kalau diibaratkan dengan gelas? Kita yang plastik atau kita yang kristal? Sebenarnya kita kristal. Tapi kenapa kristal itu tidak bisa dipakai? Sebab kehidupan kita masih terlalu melihat pada diri, pada dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berturut-turut dalam bacaan firman Tuhan 3 minggu sampai saat ini berbicara tentang bagaimana Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu dia hadir untuk menguduskan setiap Bapak Ibu saudara dan saya. Benar, kita tidak lagi berjumpa dengan Tuhan secara langsung, tapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus untuk menguduskan segenap kehidupan saudara dan saya. Ibarat hidup kita yang sudah kotor dengan kertas, yang sudah kita coret-coret penuh dengan tipex dan segala macam, yang sudah tidak bisa dibaca dengan baik, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kertas yang baru, hidup yang baru, hati yang baru, hati yang dikuduskan. Oleh sebab itu saudara dan saya adalah kristal-kristal itu, gelas-gelas kristal itu yang harusnya bisa berguna untuk dipakai oleh orang lain ketika mereka haus. Bapak dan Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dicatat bahwa roh itu disamakan dengan lengan Allah yang memampukan, yang menjaga, yang melindungi serta merawat kehidupannya. Lalu kalau Roh Kudus itu digambarkan seperti itu, Roh Kudus digambarkan seperti lengan Allah yang memampukan saudara dan saya untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab anugerah yang dipercayakan, yang menjaga kehidupan saudara dan saya, yang melindungi, bahkan yang merawat seluruh kehidupan saudara dan saya. Lalu kalau Roh Kudus itu sudah ada tapi hidup kita masih seperti gelas yang kotor, di manakah roh Tuhan yang Tuhan berikan itu? Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam teks bacaan kita Yesus mempersiapkan
para murid untuk mengambil tugas dan peran serta tanggung jawab pelayanan ketika ia harus meninggalkan mereka. Bahwa ketika Yesus selesai melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Bapanya, dan tugas pelayanan ini dilanjutkan oleh para muridnya 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Tugas yang sama juga diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara dan saya diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Hidup yang dipercayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang tadi dikatakan dalam ilustrasi bahwa kita adalah gelas kristal yang bisa dipakai untuk menghilangkan haus dan dahaga. Kalau kita tidak jaga dengan baik dan benar, maka apa gunanya gelas yang mahal, yang harganya selangit, tapi tidak bisa dipakai untuk apa-apa? Biasa saya katakan ibarat kubur yang dibuat tehel, yang dibuat rumah, tapi dalamnya tulang belulang, tidak ada artinya. Nah, orang Kristen sebenarnya tidak seperti kubur yang mati. Orang Kristen saudara dan saya yang telah dikuduskan harus memberi diri berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan itu. Sehingga lewat setiap praktek hidup kita dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran, bukan kita yang mengandalkan kekuatan kita, tapi Tuhan yang berperkara bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita menjadi orang percaya bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus mengakui bahwa kita menjadi orang percaya karena karya Allah, anugerah Allah, oleh pembaruan Allah. Maka saudara dan saya layak untuk dikatakan sebagai anak Tuhan. Ada amin? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang berdosa, yang telah ditebus dari kehidupan yang penuh dengan dosa, kita harus memberi diri untuk menerima pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang menguduskan, berjalan di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Masih ingat Bapak Ibu minggu kemarin Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebab akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga yang mau disampaikan bagi saudara dan saya di hari ini lewat firman Tuhan ini, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah benar itu adalah iman kita kepada Allah di dalam Yesus? Maka ketika saudara dan saya mendengar dan kita mengiyakan dalam pernyataan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mampu membuktikan itu dalam praktek hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang keempat yang mau disampaikan juga bagi kehidupan kita, kita ada di Minggu Trinitas dengan tema Roh Kudus meneguhkan dan mempersatukan keragaman, dengan subtema Roh Kudus memampukan dan merawat kehidupan. Sebab kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kemampuan kita, maka yang terjadi di tengah berbagai macam pergumulan, persoalan kehidupan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita andalkan kekuatan kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada di tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka Roh Kudus itu Dia yang akan menyucikan kita, menguduskan kita dari segenap dosa dan kesalahan kita,
agar kita dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Agar kita menjadi alat yang bermakna untuk hormat dan kemuliaan, maka hidup kita harus kudus dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.